Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Itu Mas Bana yang di pojokan kok masih rame sendiri. Kita ulang salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahilladzi adzaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syukur. Alladzi aujaba alaina bifilil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi amma ba'du. Anak-anak semuanya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Kita baca selawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah sehat, tapi sedikit ngantuk. Wah, ini jam-jam yang sudah sangat-sangat menegangkan ini kan. Setelah kemarin hari Jumat Sabtu libur ya kan, kita ketemu lagi, pelajaran kembali, harusnya tetap semangat, oke. Pak Mas Sarno, gimana Mas Sarno? Kemarin liburan kemana Mas Sarno? Oh, liburannya acara keluarga takziah. Oke. Baik, anak-anak semuanya, mari kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mas Roop biasa mimpin doa. Silakan dipimpin. Siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Untuk hari ini agenda 17 Desember ya. Saya cek dulu kehadiran yang namanya saya panggil di jam. Mas Roop hadir? Ada? Hadir, Pak. Ada, oke. Ada. Mas Bana? Hadir, Bapak. Oke, Mbak Ningsih ada Mbak Ningsih? Mbak Ningsih ada. Ada nggak Mbak Ningsih ini? Ada, oke. Mas Sarno? Mas Sarno ada? Ada. Hadir. Oke, Mbak Siha. Ada Bapak hadir. Oke, alhamdulillah dari 32 anak lengkap 32 anak ya, tidak ada yang tanpa keterangan ataupun sakit. Berarti alhamdulillah semuanya diberikan sehat. Kita ucapkan syukur. Alhamdulillah. Oke. Sebelum mulai masuk pada materi, kita sedikit peregangan dulu. Ya, kita peregangan dulu. Oke, sudah siap? Ya, Bapak. Kan kal Bapak Mas Bana Pak ngobrol aja Pak. Mas Bana, Udah lupa. Mas Bana jangan ngobrol dulu ya. Kita pelajaran baru mulai Mas Bana, oke? Nanti kalau mau ngobrol ada kesempatan sendiri, oke? Nah, Ya, Bapak. coba dilihat di layar ya, coba dilihat di layar. Kita sedikit peregangan dulu yuk, biar semangat. Oke, tirukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Semoga bisa sampai ke tempat kalian. Oke, kita ice breaking, tangannya dilemas-lemaskan. Oke, tangan diangkat. Mbak Siha, ikuti gerakannya Mbak Siha. Macet Bapak. Iya. Ayo ditirukan Mas Bana, cuma menengahi ya kan? Ya, diangkat tangannya.
Oke, tepuk tangan. Lagi. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Udah semangat? Sudah Bapak. Oke. Mau lanjut pelajaran atau ice breaking terus ini? Waduh. Iya. saja. Saja. Gak barbar nanti pelajaran gak selesai nanti. Oke. Oke, anak-anak semuanya. Semoga kalian bisa semangat mengikuti materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi, sudah tampak di layar belum? Saya berbagi belum. Tunggu sebentar, nggih. Bapak. OTW. Tunggu sebentar. Kita bikin kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas dulu, ya. Jadi harapannya biar kita pembelajaran ini bisa kondusif, kita harus sepakat dong. Jangan sampai ketimpangan, ya kan? Ketimpangan gimana? Kamu bermain seenaknya sendiri, ya kan? Mengabaikan kami. Nah, oke, kesepakatan pertama, kalian membawa perlengkapan sekolah lengkap secara mandiri. Sepakat? Sudah bawa? Sepakat. Ada yang nggak bawa buku? Ada yang nggak bawa buku PAI? Ya, Bapak. Siapa? La tenan toh. Nanti pinjam penghapus saya. La tenan toh. Ini berarti semalam ada yang nggak belajar ini. Nyatanya perlengkapan masih nyilih-nyilih ngene kancane. Kemudian kita kesepakatan kedua, menghormati guru dan teman sekelas. Jadi tentu harus menghormati pada gurunya. Kalau Bapak Ibu guru menjelaskan, seperti nomor 3, tidak berbicara saat Bapak Ibu guru menjelaskan. Kalau saya sedang menjelaskan di depan, berarti kalian mendengarkan. Oke, kalau teman kamu bicara, berarti kamu juga mendengarkan. Siap? Sepakat? Oke, kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Nanti ada diskusi, kita akan ada diskusi ya. Materi kita hari ini kita akan ajak kalian diskusi. Kamu harus aktif, jangan pasif meneng tok ae. Ya tidak, tapi kamu harus aktif. Sepakat? Gak usah izin, tidak usah malu dengan temannya sendiri. Silakan menyampaikan, mengutarakan pendapatnya. Kemudian terakhir adalah menghormati perbedaan pendapat. Oke, saya tahu nanti dalam pengerjaan tugas pasti ada pendapat yang berbeda-beda antara A dan B, C dan D. Maka tugas kita adalah saling menghormati, ya. Tidak boleh ada yang merasa paling benar sendiri, menangan dewe, tidak boleh. Oke, ini kesepakatan kelas. Mungkin ada yang mau menambahkan? Sepakat ya, 5 poin ini? Oke. Tidak tidur di dalam kelas. Tidak tidur di dalam kelas, oke. Tidak tidur di dalam kelas. Nah, anak-anak semuanya, materi kita pada siang hari ini adalah meyakini hari akhir dengan mawas diri, ya. Meyakini hari akhir dengan mawas diri. Di materi awal atau kompetensi awalnya adalah kita memahami rukun iman dan hal-hal yang dapat meneguhkan keimanan. Oke, rukun iman apa Allah? Apa rukun iman? Oke, iman yang pertama adalah, ada yang tahu? Iman pada Allah, Pak. Iman pada Allah. Rukun iman yang kelima adalah? Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Nah, di materi ini nanti tujuan pelajaran yang akan kita sampaikan dan harapannya setelah mempelajari materi ini, harapan kami adalah kalian bisa mendeskripsikan pengertian iman dan bisa menyebutkan dalil-dalil nakli tentang iman kepada hari akhir. Itu tujuannya itu. Kemudian kalian bisa mengidentifikasikan macam-macam nama kiamat. Nama kiamat itu apa saja? Ya, setelah belajar harapan kami seperti itu. Dan kalian bisa mengidentifikasi gambaran peristiwa kubro dan kiamat sugro. Oke, siap. Kita mengikuti materi. Coba perhatikan layar di depan. Tampak layar ya. Coba kamu perhatikan. Iya, Pak. Gambar apa itu? Gambar orang, Bapak. Oke. Ada garis kuning.
orang buku. Ada orang pakai kacamata. Oke. Ini adalah sebuah gambaran Bapak Ibu. Mas, Mbak. Ini adalah sebuah gambaran fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini. Di mana angka kejahatan meningkat, kasus pembunuhan meningkat di mana-mana, terjadi di mana-mana, dan puluhan bencana alam di awal Desember menelan 24 korban jiwa. Innalillahi ya kan. Kalian melihat sebenarnya apa sih yang terjadi? Ada yang bisa menjelaskan nggak dari gambaran-gambaran yang ada di depan tadi? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok banyak banget, marak banget kasus pembunuhan? Tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Oke, ada yang punya jawaban lain? Karena faktor manusia itu sendiri, Bapak. Faktor manusia itu sendiri. Oke, faktor manusia itu sendiri. Oke, ada yang punya jawaban lain? Kesadaran manusia menurun, Pak. Kesadaran manusia menurun. Oke. Baik, saya catat. Semua jawaban kalian benar. Oke, semua jawaban kalian benar. Ini adalah sebuah fenomena yang saat ini terjadi. Ini menunjukkan bahwa kita sedang berada pada hari akhir. Nah, apa itu hari akhir? Ayo, sebelum menjawab apa itu hari akhir? Kata Mas Rauf, hari akhir itu hari Minggu. Hari akhir hari Minggu. Iya, benar. Hari akhir itu hari Minggu. Ada punya jawaban lain? Hari akhir di mana? Hari akhir. Di mana Tidak ada hari lain. Kata Mbak Nasih, hari akhir itu jika kita sudah tidak bertemu lagi. Hari akhir jika sudah tidak bertemu lagi. Oke. Semua jawaban saya tampung. Coba perhatikan tayangan berikut ini. Lihat, perhatikan, amati, resapi, dan ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama channel. Halo sahabat semua. Video kali lagi bersama channel. Sebuah kejadian besar kali ini akan membahas tentang sebuah kejadian besar yang akan menimpa seluruh umat manusia di bumi. Suatu peristiwa yang bisa mengguncangkan dunia hingga hancur keping-keping. Oleh suatu peristiwa yang sangat ditakuti oleh pembangkang, orang-orang kafir, dan para munafik. Ini adalah sebuah gambaran ya, Berbagai tanda-tanda yang telah bermunculan menunjukkan kepada manusia bahwa yang berhasil mungkin sebentar lagi akan berakhir. Apakah satu tahun divisualisasikan lagi, oleh otak bulan lagi, manusia. Tidak ada yang tahu. Semua itu masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ketika kiamat datang, akan terdengar sebuah suara yang menggelegar yang menunjukkan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Inilah pertanda bahwa sangkakala yang pertama yang disebut nafkhatul faza telah ditiupkan. Apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Oke. Sudah melihat ya? Sudah menyaksikan toh? Itulah tadi sebuah gambaran. Sebuah gambaran tentang hari akhir. Pertanyaan saya masih setelah melihat tayangan tadi, apa sih hari akhir itu? Ada yang bisa? Silakan, bebas. hari akhir itu di mana mengakhiri dari manusia itu sendiri. Oke, cukup. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Siha. Bagus. Nah, kemudian apa itu beriman kepada hari akhir? Ada yang bisa menjawab? Oh, silakan Mas Rauf. Nomor absen 25 ya kalau nggak salah ini. Oke, silakan Mas Rauf. Beriman pada hari akhir adalah kita meyakini dengan sepenuh hati akan adanya akhir dari setiap kehidupan dan alam semesta ini, Pak. Oke, beriman dengan sepenuh hati dengan alam semesta. Bagus. Mbak Nuri, silakan. Hari akhir ketika
manusia tersebut meninggal, Bapak. Hari akhir adalah ketika manusia itu meninggal. Oke, betul. Semua jawaban benar. Ya, semua jawaban benar. Nah, coba perhatikan. Setelah dari jawaban-jawaban kalian itu kita rangkum, kita formulasikan, hari akhir itu adalah kita simpulkan sebuah peristiwa hancurnya alam semesta. Oke, hari akhir adalah hancurnya peristiwa alam semesta beserta isinya hingga semua makhluk hidup di dalamnya pun ikut binasa. Paham? Jadi hari akhir itu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Jadi tidak ada yang tersisa sama sekali. Ajur, lebur, mumur, jadi bubur ya. Seperti itu bahasa Jawa nih. Nah, kemudian kalau dikatakan beriman kepada hari akhir, artinya dia percaya dan meyakini. Nggak cuma percaya tok tapi nggak yakin. Dia percaya dan yakin bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya ini akan mengalami kehancuran. Diulangi, beriman kepada hari akhir adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Oke, kalian semua percaya nggak kalau hari akhir akan terjadi? Percaya. Oke, percaya. Kalau Saya, Pak. percaya, alhamdulillah. Berarti kalian beriman. Kemudian ada berapa macam sih kiamat itu? Ada yang bisa menjawab? Ada berapa macam? Ada dua. Sebutkan. Dua, Pak. Sebutkan. Sugro dan Kubro, Pak. Sugro dan kiamat kubro. Betul, kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Bisa dijelaskan Mas Raub, kiamat sugro itu apa sih? Kiamat sugro itu adalah ketika kita sampai pada ajal kita, Pak. Sampai pada ajal kita. Oke, boleh. Kecil. Oke. Mas Bana. Mas Bana yang di pojokan, silakan. Kiamat kubro apa kalau kiamat kubro? Kiamat kubro adalah Kiamat Kubro adalah kiamat yang terjadi hancurnya kehidupan manusia. hancurnya kehidupan manusia. Dan seisinya. Dan seisinya. Oke, Mas Mbak, ada yang tahu nggak apa sih tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro itu? Ada yang bisa? Tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu kematian seseorang. Kematian seseorang, terus Kelahiran kelahiran seseorang. Oke, terus ada lagi yang lain? Musibahnya seseorang. Gunung meletus. Gunung meletus itu apa? Sugro atau kubro, Mas Bana? Sugro, Pak. Sugro. Oke. Mas Sarno. Kalau kiamat kubro apa tanda-tandanya, Mas? Tanda kiamat kubro. Iya. Hancurnya dunia seisinya. Hancurnya dunia dan seisinya. Oke, betul. Baik. Banyak sekali tanda-tanda dari kiamat sugro dan kubro ini yang sudah ditampakkan oleh Allah. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Wah, luar biasa. Ini semalam udah belajar sampai jam berapa ini ya? Pinter-pinter semuanya. Alhamdulillah. Nah, Mas Mbak, itulah tadi sedikit gambaran materi tentang kiamat. Tugas berikutnya adalah kalian akan saya bagi dalam satu kelompok-kelompok kecil. Ya, ini kelompoknya dibagi sendiri atau saya tunjuk? Oke, langsung saya tunjuk. Kelompok 1 Mas Roy, Mas Bana, kelompok 2 Mas Sarno dan Mbak Nuri dan Mbak Siha. Oke. Silahkan kalian merencanakan sebuah langkah-langkah ya. Susun pembagian tugasnya, kita membahas tentang buat materi tentang perjalanan kehidupan yang dialami oleh manusia setelah hari kiamat. Oke? Dibuka bukunya halaman aktivitas 7. Materi kita yang akan kalian kerjakan dalam berkelompok adalah mengenai perjalanan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Silakan buat sebuah karya yang sekreatif mungkin, boleh dalam bentuk infografis, boleh dalam bentuk peta konsep, PPT, video pendek, short, TikTok atau video YouTube. Oke? Paham? Namanya kerja kelompok dikerjakan bersama-sama. Tidak boleh ada yang mek gandol jeneng tok ya kan, titip nama ya, itu nggak boleh. Kerjakan bersama-sama. Kalian boleh mengerjakan di dalam kelas, kalian boleh mengerjakan di luar kelas, di halaman, di teras ataupun di tempat yang lain. Oke? 10 menit untuk mengerjakan. Setelah itu nanti kita presentasi. Bapak. Oke, sudah selesai kelompoknya Bu Sia. Oke. Silakan Bu Sia. Izin ke kamar mandi dulu,
Oh iya, wayah presentasi malah izin ke kamar mandi. Bu Sia tadi kelompoknya dengan siapa? Silakan mempresentasikan dulu. Mbak Nuri. Oke, Mbak Nuri, silakan presentasi. Kehidupan setelah kiamat itu apa saja sih yang dialami oleh manusia setelah kiamat hancur? Silakan Mbak Nuri. Ketika terjadi kiamat kubro, maka manusia akan menuju ke alam barzah. Bapak. Menuju ke alam barzah, oke. Mas Sarnos. Lalu manusia, iya. Terima kasih Mbak Nuri. Mas Sarno, setelah ke alam barzah kemana lagi Mas Sarno? Hasil kerjaannya jenengan tadi dalam bentuk peta konsep ya kalau nggak salah ya. Oke. Setelah kiamat kubro, semua mati, dihidupkan kembali. Oke. Kita menuju ke alam barzah. Ke alam barzah, oke. Terus? Di sana nanti kita akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Melanjutkan halaman berikutnya. Oke, cukup Mas Sarno. Itu kita Mas Banas. Bapak izin masuk lagi. Silakan Mas Bana. Ya Pak. Setelah dari alam barzah langsung nanti manusia akan diperhitungkan semua amalnya. Oke. Diperhitungkan semua amalnya. Oke, cukup. Terima kasih ya. Tepuk tangan buat kelompok-kelompoknya, luar biasa. Sekarang kita diskusi. Kalian menemukan apa kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan tugas ini? Ada menemukan kesulitan nggak? Bapak, aku cara mengeditnya, Bapak. Cara mengedit, oke. Cara mengedit. Ada yang lain, kelompok yang lain menemukan kesulitan dalam menghadapi ini? Gambar, Pak. Mencari gambar. Oke, kalau mengedit. Mencari gambar alam barzah. Oke, alam barzah. Kalau alam barzah nggak ada gambarnya, yang ada adalah gambarannya ya. Kalau gambarnya orang enek sing nemu gambar alam barzah, oke. Oke, cukup. Kita simpulkan bersama-sama sekarang dari materi yang kita pelajari ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kita harus berbuat baik di dunia. Kita harus berbuat baik di dunia. Ada lagi yang punya jawaban lain? Harus menerima keadaan apapun dalam kiamat sugro maupun kubro. Oke, kesimpulannya seperti itu ya. Kesimpulannya nanti bisa kita baca bersama-sama bahwa kehidupan setelah kematian itu ada alam barzah, alam ba'ats, padang mahsyar, hisab, dan terakhir adalah endingnya adalah surga dan neraka. Jadi bukan berarti terus kiamat berakhir terus barbar, tidak, tapi setelah itu masih ada alam-alam berikutnya yang harus kita lalui. Oke, untuk evaluasi silakan klik tautan ini. Waktu 2 menit untuk mengerjakan. Oke. Karena ini online ya, cepat. Oke, sedikit refleksi. Apa saja yang kalian pahami dari materi ini? Mengetahui kehidupan setelah hari akhir, Pak. Kehidupan setelah hari akhir. Oke, Bu Sia, silakan. Kita untuk mengingat dalam hal kematian. Dalam hal kematian, Mbak Nuri, silakan. Bagaimana perasaan kalian selama pelajaran, Pak? Alam barzah sebagai Mbak Nuri. pintu gerbang Oke, Mbak Nuri. menuju akhirat. Oke, cukup. Mas Raub, bagaimana perasaan sampean ketika mengerjakan pelajaran ini, Pak? Takut, Pak. Waduh, takut. Oke, betul. Jadi setelah materi ini, Pak Guru Gala. setelah materi ini benar kita harus makin takut bahwa amal kita tuh masih kurang, gitu loh. Ya enggak? Takut. Saya ini hanya menakut-nakuti. Nah, hanya menakut-nakuti karena bukan menakut-nakuti ya, ngeden-ngedeni bukan. Tapi dalam artian saya ini hanya ingin menekankan bahwa kita ini dalam hidup di dunia ini, ya kan? Jangan seenaknya sendiri. Ingat, kita setelah kehidupan nanti masih ada alam yang lain, yaitu alam kematian, alam barzah, dan semuanya. Semuanya itu nanti akan diproses, akan disidang oleh Allah, dan endingnya adalah di surga dan neraka. Apa ada yang belum paham? Ada yang belum dipahami dari materi yang sudah kita pelajari ini, dari kelompok-kelompoknya? Apa yang masih belum dipahami?
Bapak, caranya bagaimana kita bisa masuk ke surga, Bapak? Bagaimana caranya kita masuk ke surga? Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu jawab dulu. Bagaimana caranya kita masuk ke surga? Ada teman-teman yang bisa bantu jawab? Dengan berbuat baik selama hidup di dunia, Pak. Berbuat baik selama di dunia. Oke, dari Mas Raub, ada punya bisa bantu jawab? Berbakti pada kedua orang Berbakti tua, Pak. kepada kedua orang tua. Oke, Mbak Nuri, ada yang punya jawaban? Bagaimana cara membantu? Tidak nukari temannya. Tidak Pak. nukari temannya. Oke, Tidak oke. nukari temannya. Oke. Mbak Sia, semua jawaban sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Oke. Bagaimana cara kita masuk surga? Kita memperbanyak beramal solih dan menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Seperti amal solihnya seperti apa? Seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian. Oke? Nah, Ya, Pak. alhamdulillah, silakan tugasnya nanti dikumpulkan ya, jangan lupa diunggah di media sosialnya masing-masing, jangan lupa ditandai hashtag @sekolah kita. Kumpulkan, nanti akan saya nilai di situ. Oke anak-anak, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini ya. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari materi berikutnya, yaitu sikap mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Dipelajari ya, nanti dipelajari, dibaca-baca dulu. Pertemuan minggu depan kita akan perdalam lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dulu dengan doa tadi yang buka oleh Mas. Siapa tadi yang buka? Doa tadi siapa? Saya, Bapak. Oke, Mas Rob sekarang ditutup dulu dengan doa. Silakan Mas Rob. Oke, siap, Brak. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Kita baca bersama-sama kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dalam saya menyampaikan, mengajarkan kepada kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang belum paham atau ingin ditanyakan atau ingin tanya-tanya atau memperdalam lagi, silakan japri saya, boleh. Ngobrol-ngobrol dengan saya juga kami persilakan. Terima kasih. Akhir kali hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.